Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala akmalul gusli lahu khutuwatun. Al-awwalu yudha'ul mayyitu 'alal mughtasali wa yakunu 'ala lawhin fihi suqubun li'alla ya'uda ilaihi rasyashu wa yakunu fi thawbin raqiqin wa mustalqiyan ala qafahu wa rijlahu li jihatil qiblati wa yakunu al-ghuslu fi khalwatin wa tahta saqfin wa yughatti wajhuhu min awwali ma yadha'uhu 'ala al-mughtasali. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, ini masih bicara tentang tajhizul mayyit ya. Dalam kitabul janaiz ya. Dalam kitab pembahasan tentang jenazah ya. Bicara tentang tajhizul mayyit ya. Yang pertama itu kan ghuslul mayyit ya, yakni memandikan ya, mandi dulu tuh. Nah, kemarin bicara hukumnya memandikan mayit itu kan ada tiga, ada bicara wajib, ya, jaiz, sama haram. Dan sedikitnya memandikan mayit itu yang kategori wajibnya itu hanya apa? Ta'mimul badani bil ma'i itu. Meratakan air ke seluruh badan. Ya, meratakan air ke seluruh badan jenazah itu udah cukup sebetulnya. Itu bicara aqalnya, aqalul gusli, yang wajib tuh kayak begitu. Jadi kalau kita mandiin jenazah, kita siramnya pakai air rata semuanya, udah cukup, udah jadi. Cuma ini di sini disebutkan akmalul gusli, adapun sempurnanya memandikan itu jenazah, lahu khutuwatun, ada baginya apa? Khutuwatun, langkah-langkahnya itu. Ya, jadi langkah-langkah memandikan jenazah. Andai kata nanti kita apa namanya? Nggak dapetin amil yang biasa mandiin ya. Kita udah tahu nih langkah-langkahnya, kita bisa mandiin itu. Di sini disebutkan beberapa langkah memandikan mayit itu. Yang pertama yudha'ul mayyitu 'alal mughtasal ya, pertama diletakkan tuh si mayit di mana? 'Alal mughtasal, di tempat pemandiannya. Makanya udah ditentukan. Kalau kita biasanya udah apa tuh, emang udah ditentuin mandiin di sebelah mana tuh, udah ditentuin di tempat, udah diapain, udah diedeng-edengin ya gitu, tempatnya udah ditentukan. Itu al-mughtasal namanya, tempat memandikan. Wa yakunu ala lawhin fihi suqubun li'alla ya'uda ilaihi rasyash. Nah, di sini keadaannya adalah ala lawhin ya, di atas apa? Lauh itu papan gitu ya, kayu. Mungkin kalau sekarang udah kagak lagi pakai papan, pakai kayu. Tapi udah ada tempatnya, udah ada baknya tuh. Nah, kalau dulu saya ingat waktu saya masih kecil, orang mandiin orang mati pasti nebang pisang. Iya, nebang pisang tuh, di Bali tuh nebang pisang tuh. Apanya? Kedebongnya tuh bakal. Tapi ada, saya waktu di Medan itu, orang kalau mandiin mayit di pangku tuh. Jadi orang yang mandiin itu duduk, itu jenazahnya ditaruh di pangkuan gitu. Itu beda-beda memang. Kalau di sini penyebutannya wa yakunu 'ala lawhin ya, di atas papan, di balik dah istilahnya itu. Fihi suqubun, yang mana di papan atau di baliknya itu ada apa? Ada lubang. Lubang untuk keluarnya air biar gampang tuh, biar ngalir. Li'alla ya'uda ilaihi rasyas, agar tidak kembali kepadanya air yang tadi sudah dipakai bakal mandiin, biar langsung ngalir ke bawah gitu. Makanya kita kalau udah ada pakai
balik gitu, ditambahin lagi apa? Tadi itu kedebong bakal ganjel agar lebih tinggi maksudnya posisinya, sehingga ketika air menyiram langsung dia apa? Turun. Nah ini afdolnya ayyakuna mahallu ra'sihi a'la min mahalli rijlaihi. Afdolnya adalah keadaan kepalanya itu lebih tinggi dibandingkan kaki. Itu diusahakan tuh ya, diusahakan posisi kepala lebih tinggi dibandingkan kaki itu, jadi agak angkat tuh ya. Ini kata dia pakai, biasanya kalau sekarang tempat mandi ini tuh udah ada apanya, bantal itu udah bantal-bantalan ya. Kalau bisa lempengan pala bantalannya lebih tinggi, karena itu bicaranya afdol itu. Wa yakunu fi thawbin raqiqin, dan juga keadaannya si mayit itu menggunakan apa? Thawbin, pakaian. Raqiqin yang tipis. Biasanya kita timbang diapain tuh? Pakai kain panjang ya, ditutupin pakai kain panjang. Bagaimana kalau dibuka begitu aja? Jangan. Kita harus ditutupin juga. Ditutupin pakai kain, tapi yang raqiq, yang tipis ya. Kainnya yang tipis aja itu. Jangan yang tebal-tebal. Kalau ditutupin pakai bed cover. Gitu. Jadi kalau pakai kain yang tipis artinya apa? Disiram aja kainnya itu udah apa? Tembus itu langsung itu. Ini apa namanya? Ada keadaan si mayit itu ditutupi dengan kain yang tipis tuh. Ini keadaannya menutupi gitu ya. Menutupi keadaan si mayit tadi gitu. Tetapi yang apa? Yang raqiq ya, khafif ya, raqiq khafif ya. Jadi untuk apa? Liyasilal mau ilaihi, agar bisa tetap air itu nyampe kemana? Ke badan itu. Wa mustalqiyan ala qafahu wa rijlahu li jihatil qiblah. Dan mustalqiyan itu dicelentangin ya, mustalqiyan ala qafahu. Jadi dia telentang posisinya itu, jenazah telentang itu. Jangan ditengkurupin, jangan. Gitu. Wa rijlahu li jihatil qiblah, dan kakinya itu ke arah kiblat. Berarti palanya di mana? Di belah wetan gitu ya. Ada nggak yang mujur sono? Ada, nggak apa-apa gitu. Ini bicaranya khilafiyah memang. Yang kemarin di awal udah kita ceritain tentang khilafiyah, bagaimana orang yang meninggal itu dimujurin kemana? Mujur ngetan apa mujur ngalor kan gitu. Nah, kalau di sini disebut, Tuan Musonib menyebutkan mustalqiyan ala qafahu wa rijlahu li jihatil qiblah. Kakinya ke arah kiblat, lalu dia tidur celentang. Lalu apa? Posisi kepalanya itu apa? A'la min mahalli rijlaihi, lebih tinggi dibandingkan posisi kaki. Jadi kepala itu agak diangkat sedikit. Gitu. Wa yakunul ghuslu fi khalwatin, dan keadaan memandikan itu khalwah, fi khalwatin, di tempat yang khalwah, yang tersembunyi. Gitu ya. Makanya kita diapain tuh? Udah dibikin aling-alingan, tedengan tuh. Ini. Nah ini makanya wala yahdurul ghusla illa man yu'awinal ghasilu wa walihi. Jadi tidak ada yang hadir di situ ketika memandikan kecuali apa? Orang yang ngebantuin. Dan juga apanya? Wali. Ya, wali. Yang mewakili daripada keluarganya, boleh tuh. Kalau selain itu nggak usah ikut-ikut. Orang pada ngintip kadang-kadang ya, orang penasaran banget apa yang mau dilihat sih emang. Orang mandi ngeliatin, jangan ditonton ya. Saya masih kecil dulu begitu. Orang mati udah jelas itu, kalau udah diedeng-edengin berarti apa? Nggak boleh dilihat. Ini namanya bocah. Mau diintip pengen tahu itu bagaimana sih mandinya kan begitu. Gitu. Pengen tahu kali ngeliat dia bisa mandi sendiri kan ya kan begitu. Wa tahta saqfin, dan juga mesti apa? Tahta saqfin, ada atapnya. Jadi jangan apa? Di tempat terbuka gitu jangan. Kalau bisa yang ada apanya? Ada atapnya. Wa tahta saqfin tuh. Karena khawatir gitu ya. Kalau di tempat yang terbuka gitu. Tahu apa jatuh. Iya.
ada bacang, mangga jatuh lagi mandiin. Wa yughatti wajhuhu min awwali ma yadha'uhu 'alal mughtasal. Dan juga pertama kali dia apain tuh? Mukanya dulu tuh. Min awwali ma yadha'uhu 'alal mughtasal. Ya, jadi kepalanya, mukanya dulu daripada pertama yang diletakkan di atas tempat pemandian tadi itu. Jadi kalau dia pakai air kepalanya dulu tuh. Jadi itu apa namanya, langkah yang pertama tuh begitu, mandiin orang mati, keadaannya mesti apa, di tempat yang dibaringkan itu harus lebih tinggi kepalanya, dan juga dengan menggunakan pakaian yang tipis, pakai kain itu ditutup. Lalu mustalqiyan ala qafahu, maksudnya tidur celentang tuh gitu. Dan juga kakinya tuh mengarah ke arah kiblat. Andai kata kakinya mujur ngalor, nggak apa-apa juga ya. Wa yakunul ghuslu fi khalwatin, dan mandiinnya di dalam yang sepi, yang tersembunyi, artinya yang khusus saja itu keluarganya itu. Dan juga kalau rame-rame kan bingung juga itu mandiin. Wa tahta saqfin, dan juga di bawah atap yang ada tutupnya itu, di atas maksudnya. Wa yughatti wajhuhu min awwali ma yadhahu 'alal mughtasal. Nah, ini yang pertama kali, min awwali ma yadhahu 'alal mughtasal adalah apa? Wajhuhu, mukanya tuh. Nah, itu langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua, ya, wa tsani yaj'alul ghasilu ala yadihil yusra apa? Khirqatan. Orang yang mandiin itu, al-ghasil, ala yadihil yusra, di tangan kirinya itu apa? Khirqah. Apa khirqah? Kain. Itu kain tuh. Kalau di kamus khirqah itu kain perca gitu ya. Itu kain yang potongan gitu, potongan-potongan kain. Itu. Kalau sekarang kan udah apa tuh? Biasanya sarung tangan ya. Sarung tangan yang dari bahan gitu. Boleh juga pakai itu. Gitu. Ada ya dibikin dari apa namanya, kain putihnya itu dipakai. Tapi kan kalau kain putih rasa-rasanya kurang halus. Kan kain putih kan rada kasar itu ya. Kan gitu. Kain putih kan rada kasar. Makanya kalau di sini disebut khirqah, ya, khirqah itu kain perca, potongan-potongan kain yang halus gitu. Karena nanti fungsinya untuk ngapain? Untuk gosokin itu. Kalau kain putihnya agak kasar gitu, kalau bisa mah jangan, dan gitu. Wa yasubbu 'alal mayyiti ma'an khalisan min ra'sihi ila qudamaihi wa yadluku biyadihil yusra jami'a badanihi. Nah, lalu diapain itu? Yasubbu 'alal mayyit, itu untuk ngapain tuh? 'Alal mayyiti ma'an khalisan. Yasubbu berarti disiramin atau dicelupin air gitu ya. Kepada si mayit itu air yang apa? Khalisan, air yang bersih. Nah, ini wal afdalu fil ma'i kaunuhu baridan, dan yang paling afdol keadaan airnya adalah air yang barid, dingin. Itu. Jangan pakai air panas, jangan. Ini mandiin mayit masak air dulu. Kalau begitu jangan. Lepuh orang. Itu. Jadi pakai air yang apa? Pakai air dingin gitu, pakai air dingin tuh. Wal ma'ul malihu aula minal azbi. Kalau ada di sini disebutkan wal ma'ul malihu. Malih itu air apa? Air asin, air laut. Aula minal azbi, ya, lebih utama dibandingkan dengan air yang tawar tuh. Iya. Makanya kalau ada itu, karena untuk ngapain? Ngebersih itu ya kan. Kalau air garam itu kan lebih apa? Banyak ngebersihin kotoran-kotoran. Di sini disebutkan begitu kalau ada. Kalau enggak ya udah air biasa aja, tapi yang barid, yang dingin, jangan yang panas gitu. Itu dari mana? Min ra'sihi ila qudamaihi, dari kepalanya terus ke kakinya. Wa yadluku biyadihil yusra jami'a badanihi. Dan ini fungsi daripada tadi apa? Khirqah, kain itu tadi. Yadluku, ngapain? Metel, usapin gitu.
biyadihil yusra jami'a badanihi, dengan tangan kirinya itu seluruh badannya. Itu jadi fungsi daripada orang yang mandiin tadi di tangan kirinya ada kain itu, fungsinya untuk apa? Untuk gosoknya itu. Jadi pakai kain. Ya, memang kita kadang-kadang dibikinnya pakai apa tuh? Potongan kain putih itu dibikin itu. Cuman kan kalau dilihat kayaknya kain putih kita kasar kan gitu. Kan ada orang kain putihnya dari wool, bahan wool gitu yang lembut itu ada. Kagak, nggak boleh milih kita, kain putih udah sama semuanya. Gue mah karena dari masih mudanya jadi hansip, ini bagaimana kalau nanti kain kapan bahan-bahan yang baju hansip kan begitu lah, kagak bisa juga. Yang sama semuanya kain putih kan gitu. Lalu yang ketiga ya, watsalitsu yusnidul ghasilu al-mayyita birifkin ya. Jadi menyandarkan orang yang memandikan itu kepada si mayit birifkin, dengan lemah lembut. Itu disandarin. Fayaj'alu rukbatahu min qafal mayyiti ya. Yasnudu bihima zahrahu wa yadul ghasilil yumna takunu ala katifil mayyiti wa ibhamu yadihi fi naqrati qafal mayyiti li alla yamila ra'sahu wa yamsahu hina idzin biyadihil yusra batnahu li yakhruja ma fi batnihi wa yataharril bakhura min awalil gusli ila akhirih liyastura raihah thumma yu'iduhu kama kana. Yang ketiga, yusnidul ghasilul mayyit birifkin, disandar itu jenazah dengan lembut, pelan-pelan itu. Fayaj'alu rukbatahu min qafal mayyit, menjadikan apa? Lututnya itu min qafal mayyiti yasnudu bihima zahrahu. Nah, kadang memang ada yang diapain tuh? Ditaruh di sini, gitu ya. Min qafal mayyit, daripada tengkuk belakangnya si mayit itu. Disandarkan, ditaruh di sini. Itu di lututnya. Yasnudu bihima zahrahu, dalam rangka disandarkan kepadanya secara zahirnya di situ, ditaruh di situ. Wa yadul ghasilil yumna takunu ala katifil mayyit ya. Bahwasanya tangan kanannya orang yang memandikan itu ala katifil mayit. Katif itu apa? Pundak. Ya, ditaruh tuh sini. Pundak tuh dipegang, maksudnya begitu. Wa ibhamu yadihi fi naqrati qafal mayit. Lalu ibham, ibu jarinya itu yadihi fi naqrati qafal mayit, untuk digerakkan untuk apa? Ngebersihin itu, dijalanin. Li alla yamila ra'suhu, supaya tidak apa? Yamila ra'suhu, supaya tidak oyak gitu palanya. Nah, itu dipegangin. Itu ya, namanya orang udah mati. Itu jangan enak banget lu mati lu, taruh aja begitu. Ya, jangan birifkin, dengan remah lembut gitu. Wa yamsahu hina idzin biyadihil yusra batnahu liyakhruja ma fi batnihi. Dan juga mengusap daripada apa? Dengan tangan kirinya itu perutnya si jenazah, liyakhruja ma fi batnihi, untuk mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya. Tuh, di apa yang tekan tuh pelan-pelan. Tuh, bengis banget tuh. Ditekan soalnya gitu. Itu kan untuk mengeluarkan apanya? Sisa-sisanya tuh. Nah, nanti apa keluar najisnya apa sebagainya, pelan-pelan tuh. Wa yataharril bakhur min awalil gusli ila akhirih liyastura raihah tsumma yu'iduhu kama kana. Dan ini pun ada kesunahan untuk ngapain? Wa yataharril bakhur. Bakhur itu apa? Menyan. Artinya bau-bauan gitu ya, yang wangi. Untuk apa? Min awalil gusli ila akhirih liyastura raihah, untuk menutupi apa? Baunya. Raihah. Raihah itu kan bau. Kan bisa jadi mayit itu ada yang apa? Agak bau dah. Nah, itu bagaimana untuk menutupi itu agar supaya tidak timbul fitnah dan sebagainya? Boleh tuh dipakai apa? Wangi-wangian tuh. Ya, dibakarin apa? Bukhur itu kan ya, bakhur ya. Bukhur itu.
dibakarin boleh itu, bukan dalam rangka ngundang apa namanya, bakar menyan yang ngundang apa namanya roh-roh halus, bukan. Maksudnya biar apa? Untuk menutupi baunya. Andai kata si mayit itu bau gitu, maksudnya itu untuk ihtiyat saja kan gitu. Kan bahkan dalam banyak cerita ada mayit itu apa? Wangi malah. Itu malah kalah itu bakaran dupanya sama wanginya si mayit kan gitu. Kan rupa-rupa dah. Boleh nanya dah sama tukang mandiin orang meninggal tuh, pasti punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi dia tidak akan cerita karena kan dituntut untuk apa? Menutupi aib-aibnya orang-orang yang sudah meninggal dunia tuh. Lalu yang keempat, warabi'u yunajjil ghasilul mayyit fayaghsilu qubulahu wa duburahu wa ma hawalaihima biyadihil yusra wa yukthiru sabbal ma'i alaihi liyadhhaba 'ainul khariji wa rihuhu ma amkana. Ya, membersihkan orang yang memandikan itu si mayit dengan apa? Fayaghsilu qubulahu. Dicuci itu apa? Kubul, ya, kemaluan depan. Wa duburahu, dan juga kemaluan belakang. Wa ma hawalaihima biyadihil yusra, dan juga yang diantaranya yang sekitarnya itu. Biyadihil yusra, dengan tangan kiri itu. Diapain istilah kata ya? Kayak dicebokin lagi tuh. Bersihin. Kadang kan yang dipanggil ahli warisnya banyak kan yang harus begitu. Memang harus begitu, kadang-kadang ahli waris nyebokin. Nah, iya itu. Artinya untuk yang terakhir kalinya gitu, maksudnya dia suruh ngapain? Apa namanya, baktinya dia, misalkan kalau yang meninggal orang tuanya pengen tahu loh. Kan gitu. Waktu masih hidup kagak mau nyebokin. Kira-kira udah mati, sampai udah mati masih kagak mau juga tuh. Ada begitu. Nah, itu maksudnya lagi diuji itu si anak, pengen tahu ketika udah meninggal mau nggak dia nyebokin, dan gitu. Sebetulnya ya tidak wajib hukumnya ya, ketika yang mandiin udah nyebokin udah cukup, itu nggak jadi masalah. Wa yukthiru sabbal ma'i alaihi liyadhhaba 'ainul khariji wa rihuhu ma amkana, dan juga memperbanyak air tuh, lempengan itu lagi apa namanya bersihin kubul sama dubur, itu memperbanyak airnya untuk menghilangkan ainul kharij, apa-apa yang keluar dari sana, dari kubul atau dubur gitu, warihuhu, dan juga baunya misalkan gitu, ma'am, karena apa-apa yang ada padanya gitu. Jadi kalau misalkan tidak kita pakai kaifiat yang pertama tadi ya, kaifiat wajib memandikan, paling minim adalah dengan apa? Ngeratain air keseluruhan, ketika udah rata kan udah cukup. Berarti apa? Lempengan ketika dia membersihkan kubul dan dubur itu tidak ada penekanan gitu. Jadi ketimbang yang akmal ini ya jauh, dia memandikan dengan cara meratakan air ke seluruh anggota. Ketika udah rata udah cukup. Tapi dalam hal yang sempurna ini ya, ternyata ada ihtiyat, ada lempengan-lempengan yang harus dia apain? Ada penekanan di situ, ya, diperbanyak airnya, lalu diusapnya dengan betul-betul sampai bersih, bahkan perutnya ditekan sampai khawatir ada sisa najisnya dan sebagainya tuh. Dan juga wal khamisu, yang kelima, yuzilul ghasilu, ya, orang yang memandikan itu ngapain? Menghilangkan tuh, ngebersihin bi khirqatin ukhra, dengan kain yang berbeda. Kalau bisa diganti tuh, kalau udah ngusapin yang lempengan kubul dubur, kalau bisa ganti kainnya tuh yang bakal ngusap yang lain. Al ausakh allati tahta azbarihi wa fi udhunaihi wa anfihi wa famihi wa qadhan fi ainaihi. Nah, kain yang lain diambil untuk ngapain? Membersihkan kotoran-kotoran tahta azbarihi, kotoran yang ada di bawah kukunya. Itu dalam kaifiat dibolehin tuh, yang ngebersihin itu. Atau juga apanya? Wa fi udhunaihi, di mana? Di telinga tuh. Ya. Pernah kan ngeliatin orang mandi ini tuh, ya, kupingnya tuh. Tapi dengan apa? Lemah lembut. Jadi jangan mentang-mentang apa namanya suruh ngebersihin dikorekin kan gitu. Tapi memang ada yang pakai apa? Katan bat juga, tapi dengan lemah lembut tuh. Wa anfihi, dan juga apa? Hidungnya tuh dibersihin hidung. Wa famihi, dan juga
mulutnya, wa qadan fi ainaihi, dan juga kotoran yang ada di mana? Matanya, beleknya gitu. Jadi bersih itu semuanya. Itu dengan khirqah yang berbeda, dengan kain yang berbeda. Jangan tadi habis lempengan bersihin kubul madubur, lempengan muka pakai itu juga lah, jangan. Itu diganti, dia tuh ganti tuh kain yang lain tuh. Ya. Mesti dua punya. Kalau bisa cadangan yang banyak itu. Kalau kita kan emang sekarang pakai sarung tangan yang itu ya, yang handuk itu ya, yang lembut tuh, yang bakal mandiin bayi tuh, kan ada tuh, yang jempol sama ini jadi satu nih, kan gitu, sarung tangan begitu modelnya. Itu disiapin yang banyak itu untuk memandikan. Itu kalau pengen sempurna tuh sampai begitu. Lalu yang keenam, yuwaddi'ul ghasilul mayyita wudu'an kamilan. Ya, mewudukan orang yang memandikan itu kepada si mayit wudu'an kamilan, dengan wudu yang sempurna tuh wudu. Ya, seperti wudu gimana? Bisunanihi ma'a adhkarihi. Dengan wudu yang sempurna, dengan sunnah-sunnahnya, dan juga bersamaan juga dengan zikir-zikirnya. Maksudnya ya kan dalam berwudu ada doa, ada zikir yang dibaca tuh ya, ketika ngebasuh mulut, membasuh muka, membasuh tangan, itu kan ada zikirnya. Ketika dia, si orang yang memandikan itu mewudukan si mayit, maka dibacalah itu. Wa takunu khirqatun ala yadihil yusra malfufatan liyusawwikahu bisabbabah. Dan juga apa? Takunu khirqah. Ada sarung tangan lagi atau ada kain lagi yang dikhususkan ala yadihil yusra, di tangan kirinya itu, yang malfufatan liyusawwikahu bisabbabah. Malfufah ya, yang dimasukin ke dalam mulutnya gitu ya. Liyusawwikahu, seperti orang yang bersiwak gitu ya, bisababah, dengan menggunakan telunjuk ya, dimasukin tuh tangan, masukin ke mulut seperti orang bersiwak tuh ketika nguduin tadi, masukin di sini doang ya, seperti orang apa, bersiwak gitu, bukan dilodok-lodok gitu ya. Walaupun nggak ada giginya, itu anggap seperti orang yang bergigi kan gitu ya. Sekarang karena udah zaman metik, kan udah nggak ada gigi kan begitu. Jadi pakai apa nih? Pakai telunjuknya, bisababa. Wa indama yumadmiduhu wa yunashikuhu yumilu ra'sahu li'alla yasbiqal ma'u ila jawfihi wa tajibu niyatul wudu wa yusannu du'a'u ba'dahu. Dan ketika apa? Dimasukin air ke mulut itu, seperti orang kumur-kumur, yunashikuhu, dan juga ke hidung, yumilu ra'sahu, dicondongkan itu kepalanya gitu ya, dicondongin, li alla yasbiqal ma'u ila jawfihi ya, agar tidak tetap air itu masuk ke dalam rongga mulutnya. Jadi ketika diwuduin, kalau bisa diapain? Dicondongkan itu, jangan direbahin begitu, masukin air ke mulut ntar masuk ke dalam gitu. Maksudnya menghindari itu, diapain tuh? Yumilu ra'sahu ya, dicondongkan kepalanya, diangkat tuh, li alla yasbiqal ma'u ila jawfihi, agar tidak air itu tetap masuk ke dalam rongga mulutnya, diangkat ya. Wudu tuh wa tajibu niyatul wudu, dan wajib niat wudu tuh buat siapa? Buat dia. Wa yusannu du'a'u ba'dahu, dan disunahkan berdoa setelah selesai daripada berwudu, sunnah saja tuh hukum. Jadi wuduin tuh. Jadi ketika proses tadi yang 1, 2, 3, 4 sampai 5 udah selesai, lalu abis itu ngapain? Diwuduin tuh si jenazah, diwudukan gitu. Wasabi'u yughsilul mayyita bisidri fa in fukida fasabunun au ghairuh. Memandikan orang yang tadi memandikan si mayit itu bisidri, dengan apa? Bidara, daun bidara ya. Ada nggak sekarang ya daun bidara? Jarang tapi gitu ya mungkin. Andai kata nggak ada, fa in fukida, jika lo nggak ada tuh, fasabunun, maka cukuplah dengan sabun.
au ghairuh, atau yang lainnya boleh. Yang pada prinsipnya adalah ngapain? Bersihin, yaitu ya salatsa marratin, 3 kali itu sabunin. Ya, sabun. Tanya dulu dia. Dulu sabunnya apa? Tanya dulu. Gitu ya. Sabun apa dia pakainya? Khawatir ntar iritasi. Salah sabun gitu ya. Oh, dia sabun, boleh. Jadi kalau kita kadang-kadang udah pakai daun bidara, pakai sabun juga. Bagaimana? Ya kagak apa-apa. Gitu kan. Dalam rangka ngebersihin gitu ya. Ada bersih juga dan juga ada aroma wanginya itu ya, daun bidara. Pernah nggak mandi pakai daun bidara? Wah, enggak ada katanya, itu bukan orang mati gitu. Bi ayyagsila ra'sahu mubtadi'an min a'lahu ila lihyati. Ya, ketika ngebasuhnya itu ya pakai sabun. Jadi itu tadi proses pertama begitu. Ya, pertama lalu diwudukan, lalu baru disambung lagi tuh. Dimandiin lagi pakai sabun atau pakai daun bidara. Nah, itu dari mana? Ra'sahu mubtadi'an min a'lahu ila lihyati. Dari atas ke bawah tuh diusap itu masuknya. Tsumma yadahul yumna min ru'usil asabi ilal katif. Ya, juga kemudian tangannya itu yang kanan min ru'usil asabi, daripada ujung-ujung apa? Ujung-ujung jarinya itu ilal katif, kepada apa? Pundak sampai ke keteknya tuh. Dari sini. Jadi tangannya itu kalau misalkan tadi disebutkan kepala sampai sini. Lalu tangan jangan dari sini, dari sini. Bersihin, tarik sini sampai sini. Tuh. Udah. Tsumma ma aqbala min shiqqatil aiman ila atrafi asabi rijlaihi. Nah, tsumma kemudian apa? Aqbala min shiqqatil aiman. Ya, sini bagian belakang. Bagian kanan. Ila atrafi asabi rijlaihi. Sampai kepada ujung daripada jari-jari kakinya tuh. Ya, jadi berurutan dari sini ke sini. Lalu kalau sini jangan ke sini, tapi dari sini ke sini. Nah, ini ternyambung nih dari sini ke terus ke belakang sini sampai ke kakinya. Summa yaghsilu shiqqatul aisar kama marra fil aiman. Ya, lalu kemudian pindah tuh ke kiri. Jadi kanan dulu tuh, lalu ke kiri. Summa yadau rijlahul yumna alal yusra. Lalu letakkan kaki kanannya itu di atas kaki kiri. Itu diapain? Disilang, itu diangkat. Itu. Wa yaqlibuhu min jambihil aisar. Lalu diapain? Dibalikin ala jambihil aisar. Jadi dibalikin apa? Dimiringin. Miringnya kemana? Ke kiri. Itu dimiringin ke kiri. Untuk ngapain? Ya ini bersihin bagian belakang. Jangan ditengkurupin, jangan. Itu hanya miring aja. Mentang-mentang mau bersihin belakangnya tengkurupin itu. Loh, gosokin, balik lagi belakangnya. Itu kan dalam riwayat ya, katanya jenazah itu ya ketika dia disentuh kan berasa dia merasakan sakit itu ya. Makanya dengan apa? Birifkin, ya, dengan lemah lembut, miringin. Ya. Kalau yang gemuk gimana? Ya pakai beko gitu. Gitu. Wa yatrahu yadahul yumna alaihi fayaghsilu ma adbara min yumnahu min katifihi ila atrafi asabihi rijlihi. Nah, dan juga tangan kanan itu membersihkan apa-apa yang apa? Ma adbara min yumnahu, bagian belakang daripada kanannya, min katifihi, katif ya, lepitan-lepitan yang ada di belakang sini. Ya, ila atrafi asabihi rijlihi ya, sampai kepada ujung jari-jari kakinya. Summa yadhu rijlahul yusra ilal yumna, lalu gantian tuh yadhu rijlahul yusra ilal yumna. Kaki kiri taruh di atas kaki kanan. Wa yaqlibuhu ala jambihil aiman. Sekarang balikin, miring ke kanan. Wa yatrahu yadahul yusra alaihi fa yaghsilu ma adbara min yusrahu min katifihi ila atrafi asabihi rijlaihi. Begitu juga sama. Bagian belakangnya terus sampai belakang jari-jarinya. Wa yaf'alu dzalika thalatha marrat mutawaliyah ma'addal kibirifkin. Nah, ini dilakukan dengan apa? 3 kali berturut-turut dengan ma'addal kibirifkin. Addalku itu berarti apa? Ngusapin. Dengan apa? Birifkin. Dengan lemah lembut. Itu usapin gitu. Jangan diapain?
Jangan kenceng-kenceng geseknya, pelan lemah lembut. Dan juga jangan pernah ngapain? Mocel. Apa nih? Misalkan itu lagi digosokin, ada kutil nih, tarik kutil, trek, pocel, jangan. Gitu. Ada apa misalnya itu, jangan. Itu. Yang ada aja udah, yang kelihatan zohirnya aja udah. Kan gitu, misalkan ini, wah ini apa ini ya katanya. Ada tumbuhan kalau gitu, ada tumbuhan. Ada kutil dikorekin, ada kutil, jangan. Itu yang zohirnya aja. Lalu wathaminatu, yang ke-8, yuzilul ghasilu as-sidra awis sabun ala kaifiyatil madiyah. Ya, lalu dia hilangkan, orang yang memandikan itu apanya? As-sidra. Apanya? Daun bidara, bekas daun bidaranya atau bekas sabunnya itu ala kaifiyatil madiyah, dengan kaifiat yang sama seperti tadi. Apa? Disiram. Itu kan tadi sabun. Siram gitu. Lalu yang ke-9, yang terakhir, yaghsiluhul ghasilul ghaslatat tsalitsa wa hiyal akhirah bima'in mamzujin bi syai'in minal kafur kulla badanihi bil kaifiyatil madiyah. Nah, ini basuhan yang terakhir ya, mandian itu yang ketiga, wa hiyal akhirah, yang ketiga ini yang terakhir, bima'in mamzujin bi syai'in minal kafur. Ya, dicampur dengan air apa? Kapur, ya, kapur barus. Jangan kapur tulis, panas ntar. Kulla badanihi bil kaifiyatil madiyah, seluruh badannya dengan kaifiat yang sama seperti tadi, gitu ya. Disiram, nanti dimiringi, nah gitu. Summa yaqlibu ra'sahu bilutfin liyukhrija min famihi ma'asa ayyakuna min ma'il ghusli. Nah, lalu diapain? Dibalikin tuh. Yaqlibu ra'sahu, kepalanya dibalikin. Bilutfin, dengan lemah lembut. Liyukhrija min famihi, untuk mengeluarkan dari mulutnya itu ma'asa ayyakuna min ma'il ghusli, apa-apa yang bisa jadi ada yang tersisa gitu ya daripada air bekas mandiinnya tadi, di mana? Di mulutnya, balikin. Wal akmalu minats tsalatil khamsi wa akmalu minhu sab'u wa akmalu minhu tas. Ya, boleh nih. Kan yang dibicara tadi sunahnya 3 kali. Boleh 5 kali boleh. Atau juga sempurnanya dengan 7 kali. Atau lebih sempurna lagi dengan 9 kali. Masih boleh tuh. Pengen dapat apa ya? Kesempurnaan yang betul-betul bersih. Dan ada kekhawatiran gitu ya. Biasanya ada syak gitu ya. Ada orang ragu juga, ini bersih apa belum ya? Biasanya yang ada syak, yang ada ragu itu karena apa? Karena dia nggak ngikutin kaifiatnya gitu. Kalau yang udah ngikutin kaifiatnya, insya Allah udah dipastikan dia akan apa? Bersih. Jadi sama kayak orang wudhu gitu. Kita wudhu kalau udah tahu kaifiatnya, ketika kita basuh itu dengan sempurna, kita yakin. Ada orang-orang yang wudhu ada syak, ragu. Bisa jadi karena apa? Dia nggak tahu kaifiat yang sempurna seperti apa, jadi ada keraguan. Ini wudhu saya udah bener apa belum ya? Ya karena pengetahuan tentang kesempurnaan wudhu pun dia nggak tahu. Dan begitu juga ketika mandiin orang meninggal. Kalau dia menganggap, wah ini kayaknya ada yang kurang nih. Nah itu bisa jadi karena memang pengetahuan dia tentang kesempurnaan memandikan jenazah itu belum tahu. Ya, bisa jadi jam terbangnya belum banyak kan gitu. Dia pernah mandiin jenazah tapi bayi kan gitu. Kalau orang gede belum gitu. Orang gede kan begitu, orang gede tuh. Kan itu kan ada susah, kan banyak lepitannya, miring gitu, susah gitu. Nah, gitu. Itu jadi yang sempurna itu seperti itu. Nah, masailu fi ghuslil mayyitnya. Kita habisin aja, tanggung dah. Masalah-masalah dalam memandikan mayit nih. Yaghuddul ghasilu wa man ma'ahu fil mughtasali basaruhu wujuban an auratil mayyit wa nadaban an ghairiha. Nah, ini masalah dalam memandikan jenazah. Yaghuddul ghasil wa man ma'ahu fil mughtasal basaruhu. Ya, jadi orang yang mandiin apa? Jenazah itu mesti apa? Yaguddu, apa yaguddu? Menutup matanya, merem. Ketika apa? Ini wajib hukumnya an auratil mayyit, ketika dia melihat auratnya si mayit. Makanya tadi apa? Ditutupin kain juga begitu. Maksudnya untuk apa? Nggak usah ngelihat auratnya itu. Lah kan laki sama laki, ya sama. Laki sama laki kan nggak boleh ngeliat aurat kan?
haram juga. Laki sama laki kagak boleh, apalagi laki sama perempuan gitu. Jadi yagudul ghasil ya. Ini wujuban, wajib hukumnya kalau dia ngelihat apanya, auratnya. Itu kalau bicara aurat, makanya ditutupin tuh, jangan sampai kelihatan auratnya. Ya lo kan lagi mandiin dia merem, ngerepe gitu ya. Makanya ditutupin lah. Ini fungsi daripada kain tadi agar supaya apa, tidak terlihat aurat. Karena kalau kelihatan aurat, orang yang mandiin kudu apa? Iya ghuddul ghasil ya, harus menutup matanya. Tuh. Wa nadaban an ghairiha, dan sunnah saja menutup matanya jikalau yang dia lihat adalah bukan auratnya. Gitu. Wa tsani yundabu ayyu'idda ina'an wasi'an lil ma'i. Disunahkan untuk menyiapkan tempat air yang apa? Yang luas. Lil ma'i, untuk air gitu. Maksudnya yang banyak. Itu nyiapin air yang banyak. Kalau misalkan dia siapkan di wadah fi ina'in, maka inaknya itu, wadahnya itu mesti apa? Yang luas, wasi'an lil ma'i, tempat air itu. Wa yub'iduhu amma yukadziruhu minar rashash, dan juga menjauhkan dari apa-apa yang kotor. Ya, minar rashash, daripada apa? Percikan airnya. Itu makanya kita udah didesain sedemikian rupa tempat mandiin jenazah itu kayak bak gitu ya. Itu lalu ada apanya? Ada palangan, itu tempat naruh jenazahnya. Jadi tempat jenazah naruh, lalu sama baknya nggak nempel tuh, si badan mayit nggak nempel di mana? Nggak di baknya. Jadi ketika air nyiram jatuh ke bak, ada lubangnya, langsung keluar ke pembuangannya. Itu saking ihtiyatnya itu dibikin model begitu. Nah, udah pernah kan ngeliat? Nyobain pernah? Nah itu nyobain dulu. Maksudnya dicobain aja dulu, itu kuat nggak itu baknya nanti. Kalau nggak kuat kan ya dibikin yang kuatan dikit kan begitu. Wa yu'idda ma'ahu ina'aini kadzalik, dan juga menyiapkan ma'ahu baginya itu apa? Ina'aini kadzalik ya, 2 penampungan air lagi. Saghiran wa mutawassitan yaghrufu bis-saghir minal kabir ilal wasati. Tsumma yaghsiluhu bil muwassati wala ba'sa bil isti'anati binahwi khurtum. Tapi memang lebih enak lagi, kita lebih praktis lagi ini. Kalau tadi kan harus nyiapin apa bak. Mungkin kalau zaman dulu belum ada apa namanya? Khurtum. Apa khurtum? Selang. Ya dulu maka belum ada, ya mungkin masih nimba. Ya pakai gayung nimba ditaruh di bak. Nah itu nyiapin air kan di situ. Nah ternyata itu apa? Kaifiat fikihnya memang begitu. Jadi mesti nyiapin yu'idda ina'an, menyiapkan wadah air. Kalau nggak ada yang gede bagaimana? Ya nyiapin yang banyak. Kalau ada yang gede ya cukup 1 atau 2 saja. Nah, makanya pakai apa tuh? Gayung. Kalau dulu mandiin udah pasti gayungnya batok. Gayung batok tuh, saya ingat banget. Asal habis mandiin kan digantung. Kita liwatnya kagak berani. Itu saya ingat masih kecil. Ada dulu empengnya. Empeng Asyah itu meninggal. Ya memang itu lempengan tempat kita liwat asal pergi ngaji. Lewat situ beliau meninggal. Itu kenapa ya? Saya pikirin itu ngapa gayung kagak dibuang sih? Kan begitu ya. Kalau mandi kan yang buangnya ngapa digantung di situ? Lah kita mau pergi ngaji, lah kagak berani liwat. Lu ngapa balik lagi? Ada gayung yang pernah mandiin empeng meninggal. Lah mau ngapa? Lah takut kita dulu. Emang pakai segayung itu? Ya? Ya kalau dulu kan kebanyakan kalau masih dapat gayung batok itu gayung. Iya. Iya, memang gayung batok emang. Kalau ada emang sunnah enggak? Ya enggak. Itu kan kalau tadi apa namanya? Belum ada gayung sih dulu. Ya gurufu bis-shaghir kan. Ya gurufu bis-shaghir itu ya guruf kan apa namanya? Migrofa ya. Migrofa itu artinya apa? Gayung itu migrofa. Itu tempat apa? Alat untuk ngapain? Nah, ngambil air itu gayung, nyiduk air itu. Ya karena dulu emang yang nggak ada itu tadi khurtum. Tapi di sini disebutkan wala ba'sa bil isti'anati. Maka tidak menjadi mengapa lah bil isti'anah, kita sekarang udah pakai bantuan apa? Binahwi khurtum, udah pakai selang. Jadi nggak mesti lagi ngapain? Nampung air di mana? Di bak-bak itu udah nggak perlu lagi dah. Cukup dengan apa?
selang lagi. Apalagi kalau mau lebih bersih lagi pakai steam, lebih bersih gitu. Itu. Ya, biar bersih. Gitu. Ya. Ya jangan nyeksa itu mah kalau itu sianan. Jadi bersih gitu. Ya selang aja. Mandi tadi kan kelihatan kadang-kadang kreator yang mandi nih kadang-kadang nih sampai kelihatan orang yang keluar. Itu nanti gimana tuh? Jangan. Itu jadi haram nanti gitu. Ihtiyatnya bagaimana ya, terus jaga gitu ya. Nah, makanya itu tadi yang hadir untuk ngapain, memandikan itu hanya cukuplah siapa yang membantu memandikan, dan juga atau yang mewakilinya dah, yang diwakili. Kalau keluarga saya nggak sampai hati dah, nggak sanggup, nggak kuat saya mandiin orang tua misalkan, cukuplah mewakilkan ya yang biasa mandiin, udah cukup, saya nggak mesti ngikut dah, udah cukup gitu, nggak apa-apa, boleh begitu gitu. Yang penting memang yang dia diamanahkan untuk membantu memandikan, jadi jangan sembarangan orang juga gitu ya. Tapi memang lebih berkesan itu ya, zaman dulu tuh emang ada kesakralan gitu ya. Jadi ketika mandiin orang meninggal lalu sesuai dengan kaifiatnya, dan juga ada kesakralan itu betul-betul kan gitu. Dan orang itu betul-betul meresapi betul bahwasanya itu orang meninggal itu ditazhiz ya, diurus apa orang yang hidup sebegitunya, punya kewajiban kita orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Mandiinnya itu apik bener gitu ya. Ya bukan berarti sekarang nggak apik. Artinya kalau sekarang kayaknya udah biasa aja. Kalau dulu orang waktu ketika mandiin itu sampai apa? Keluarga itu mengiringi dengan apa? Baca Quran kan gitu. Kalau sekarang ya udah biar mandiin, keluarganya semua lagi pada main handphone aja, hal begitu. Itu ini luar biasa itu ya. Jadi boleh tuh pakai khurtum, ya, pakai selang ya. Sekarang memang udah lebih berihtiyat kan gitu, tinggal dialirin aja itu air, cukup dah. Kalau nggak ada ya bagaimana tadi, menyiapkan apa? Inaun, apa? Wadah air untuk yang banyak itu ya. Kalau sambil mandiin keluarga baca Yasin tuh boleh, nggak apa-apa kan gitu. Baca Quran maksudnya, membaca Al-Quran dibolehkan. Walaupun ada, wah itu nggak ada ajaran tuh gitu. Ngikutin siapa, Nabi nggak ngajarin begitu ya. Ya kita daripada kita ngomong yang kagak kan gitu, daripada cerita yang kagak kan gitu. Itu kan banyak orang pun ketika memandikan itu akan apa? Akan timbul masalah itu. Pernah itu mandiin, keluarganya ngikut semua. Itu tuh belum tuh, itu tuh. Lah jadi rame kan gitu. Ya kan ada diiringi pembacaan Yasin, ada yang salawat. Ya salawat. Boleh. Itu dalam rangka apa maksudnya? Itu tadi jangan sampai ketika memandikan justru malah dia berkata-kata, ngobrol dan sebagainya. Daripada itu mendingan ya dia baca Quran, baca salawat, zikir dan sebagainya. Boleh, tidak jadi masalah. Lalu yang ketiga, watsalitsu ya, masalah-masalah dalam memandikan itu yundabu talyinu mafasilihi ba'da ghaslihi thumma tanshifuhu li'alla tabtalla akfanuhu fayusri'a fasaduha. Nah, disunahkan untuk ngapain? Melembutkan ya, mafasilihi ba'da ghaslihi. Ya, memindahkan setelah dimandikan itu dengan lemah, pelan-pelan dan lembut. Thumma tanshifuhu li'alla tabtalla akfanuhu. Jadi diapain tuh? Sunah dipetel, dilap itu habis mandi itu. Ya, akfanuhu, agar supaya nanti jangan sampai kain kafannya jadi basah. Kan gitu. Jadi dilap tuh. Fayusri'a fasaduhu, sehingga kalau kain kafan basah biasanya apa? Lebih cepat apa? Rusak tuh, fasad gitu. Jadi cepat buluk, jadi cepat lapuk gitu. Nanti habis mandiin lapin dulu gitu, kayak anduk gitu, dilap, keringin dulu maksudnya gitu. Ini lama banget keringin pakai hair dryer, dikeringin itu lah. Jangan gitu. Keringin. Jadi minda ini pun dengan apa? Dengan lemah lembut tuh, pelan-pelan gitu. Jenazah gitu. Walaupun bisa jadi yang mati kita gedek sama dia. Nih bang dia nih. Boleh seenaknya aja gitu dibina. Jangan, tetap. Warabi'u yukrahu akhdhu syai'in min sya'ril mayyit au zufurihi
Nah, yang keempat, dimakruhkan untuk mengambil sesuatu dari mana? Dari rambut si mayit. Au zufurihi, atau dari kukunya. Itu. Jadi dimakruhkan tuh. Misalkan ada sesuatu gitu ya di rambutnya. Diambil. Ya, jangan. Ngambil apanya? Ngambil rambutnya. Atau ngambil apanya? Kukunya. Itu jangan. Ada sesuatu gitu. Kadang pakai gigi emas misalnya. Kalau itu sifatnya mudah, gampang, itu. Kalau dalam kaifiatnya boleh diambil. Kalau misalkan menyulitkan, khawatir menyiksa, ya, seperti kayak orang menyiksa mayit, nggak usah, ya nggak apa-apa, kan gitu. Kalau yang mudah, ya justru malah kalau dibawa jadi mudorot, kan gitu. Kalau giginya emas lagi kan sayang, ambil tuh boleh, dibolehkan tuh. Kecuali memang yang sifatnya agak sulit. Seperti apa? Kayak ada orang yang dipasang apa tuh? Pen. Nah itu. Ya kalau susuk mah kan lebih sulit lagi mah. Kalau ini Gitu. tadi kan dulu banyak pakai gigi emas kan, kadang-kadang itu ngikut kalau itu. Nah itu dia kalau nggak diambil nggak apa-apa. Nggak diambil nggak apa-apa. Tapi kalau bisa diambil, ambil. Gitu. Sayang emas. Kan gitu, lumayan. Itu. Cincin, ya cincin lepas. Nah gitu, lepas bang. Kalau cincin mah gampang. Gitu. Lalu yang kelima, wal khamisu al mayyitul muhrimu la yaf'alu bihi syai'un mimma yahrumu 'alal muhrimi listimrari hukmil ihrami ba'da wafatihi. Nah, di sini disebutkan mayit, ya, yang dalam keadaan muhrim, la yaf'alu bihi syai'un mimma yahrumu 'alal muhrim listimrari hukmil ihrami ba'da wafatihi. Jadi orang yang dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah tuh. Jadi la yaf'alu bihi syai'un mimma yahrumu 'alal muhrim listimrari hukmil ihrami ba'da wafatihi. Ya, jadi nggak diapain tuh, nggak dilakukan apa-apa sesuatunya bagi orang yang sedang keadaan muhrim itu, agar supaya listimrori hukmil ihrami ba'da wafatihi, gitu, akan terus berjalan apanya, hukum ihramnya itu sampai setelah dia meninggal dunia. Jadi pahalanya itu tetap ada, kan gitu. Jadi kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan apa, ihram haji atau ihram umrah, kalau bisa itu dibawa tuh sekalian apa namanya, ya, yang dibawa kain itu semuanya, itu untuk ngapain, listimrori hukmil ihrami ba'da wafatih, ya, setelah meninggalnya tetap hukum ihramnya tetap ada tuh. Kalau misalnya meninggal biasa gitu, belum pernah meninggalnya, ada kain ihramnya ada buat bungkus itu gimana? Boleh aja, gitu. Kayak ada orang meninggal biasa tuh, lalu ada kain ihram yang pernah dulu dipakai haji atau umrah, nggak apa-apa, itu dibolehkan juga, asal jangan batik aja, kan begitu. Wasadisu yang keenam, yusannu ayyakunal ghasilu aminan fa in ra'a khairan dzakarahu aw diddahu satarahu. Ya, ini yang keenam, yusannu, ya, disunahkan orang yang memandikan itu aminan, terpercaya dia, orang yang terpercaya. Fa in ra'a khairan dzakarahu, jikalau dia melihat kebaikannya maka dia ceritain. Ya, kenapa harus diceritain? Ya, Nabi kan hadisnya udzkuru mahasina mautakum. Misalkan orang yang mandiin, ketika itu dia ngerasain ini kok wangi amat jenazah, lalu diceritakan, itu boleh, karena udzkuru mahasina mautakum, ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, jenazahnya wangi benar. Nah, itu dia cerita, boleh. Di sini disebut fa in ra'a khairan dzakarahu, jikalau yang dia lihat itu adalah sebuah kebaikan lalu diceritain. Nah, itu orang yang terpercaya namanya. Jadi kalau misalkan ada kebaikan lalu dia nggak ngomong, itu salah juga dia. Ada kebaikannya ceritain. Karena udzkuru mahasina mautakum. Au diddahu satarahu. Atau jikalau sebaliknya yang dia lihat adalah apa? Syarron, ya, satu keburukan. Maka apa? Satarahu, maka sembunyikanlah. Itu jangan diceritain, gitu. Jadi lagi mandiin, gitu, dia nemuin sesuatu yang ganjil di mana? Di si jenazah itu.
lalu diceritain, ya berarti dia nggak aminan tuh. Nah, dia tidak terpercaya itu aminan gitu. Karena bisa jadi ketika dia menceritakan itu dalam rangka apa? Banyak kemaslahatan itu ya yang bisa kita ambil dari sono. Misalkan ada jenazah meninggal, lalu harum jenazahnya, dimandiin wangi, lalu dia cerita nih orang yang mandi, oh si fulan kemarin waktu saya mandiin wangi banget ya kan gitu. Lalu dia cerita diurut-urut, oh iya dia memang dari masih hidupnya luar biasa. Nah itu kan jadi apa? Jadi maslahah buat kita, sehingga kita termotivasi untuk berbuat baik, sehingga punya cita-cita nanti ketika meninggal jenazahnya apa? Wangi kan gitu. Jadi disunahkan tuh orang yang memandikan itu aminan ya, orang yang ya jujur terpercaya dia, sehingga tidak ada apa hal-hal yang berkenaan dengan si mayit itu yang diceritakan gitu. Ya saya pernah gitu ya ketemu waktu pembesan ke daerah Bogor ya, ngobrol-ngobrol dia cerita kalau ternyata beliau itu orang yang suka memandikan orang meninggal. Emang dia amil istilah itu ya, amil. Dia cerita, tapi dia cerita tidak cerita secara khusus, dia cerita secara umum saja. Pengalaman pribadinya ya udah sekian ratus orang yang dia mandiin, itu bermacam-macam keadaannya. Udah begitu doang dia ceritanya gitu. Maksudnya apa? Ya, dia lagi bukan membuka aibnya orang-orang yang sudah meninggal, cuma dia cerita pengalaman dia sekian banyak orang yang dia mandikan itu ternyata punya keadaan yang berbeda-beda gitu. Dan kalau nggak kuat mental ya nggak bakal bisa nerusin, kata dia gitu. Wasabi'u al-aula fi ghuslir rajuli ar-rijalu wal afqahu minhum muqaddamun wa yajuzu ghusluz zawji liz-zawjati wal aksu gitu ya. Jadi yang paling utama adalah ya dalam memandikan ar-rajul ya ar-rijalu gitu ya, laki-laki kepada laki-laki, wal afqahu minhum muqaddamun, dan ketika dia adalah orang yang afqah, yang orang yang lebih paham tentang urusan perkara ini, itu lebih diutamakan gitu ya, nama afqah. Dan juga utamanya fi ghuslil mar'ah an-nisa. Ya, jadi yang mandiin orang perempuan ya perempuan gitu, laki-laki ya laki-laki gitu. Kemarin kan ada tuh ya video yang beredar ya, yang mandiin itu ya, ada jenazah di rumah sakit itu, kecuali emang nggak ada lagi, ya, maksudnya di situ udah kagak lagi nih yang mandi, itu boleh. Kalau nggak ada ya kagak boleh, jangan gitu. Laki-laki ya laki-laki yang mandiin, perempuan ya perempuan yang mandiin gitu. Wa yajuzu ghuslu zauji lizaujati wal aksu, dan ada kebolehan memandikan seorang suami memandikan jenazah istrinya, atau sebaliknya si istri memandikan jenazah suaminya. Ini seperti yang minggu lalu ditanyakan ini, boleh nggak suami mandiin jenazah istrinya? Boleh kan gitu. Atau si istri memandikan jenazah suami asal benar-benar udah mati kan gitu. Kalau belum mati mah dimandiin lah kayak mayit namanya gitu. Tapi jarang ya. Iya jarang sekali kan gitu. Kalau istri mandiin suami ya tergantung mentalnya, memang kuat apa kagak itu dia gitu. Lalu yang kedelapan, idza lam yujad illa ajnabiyyun li ghuslil mar'ati aw ajnabiyyatun li ghuslir rajuli yummimal mayyit. Jadi jikalau tidak ditemukan illa ajnabiyyun, kecuali yang asing ya, orang asing atau orang yang bukan mahram, li ghuslil mar'ati, untuk memandikan jenazah perempuan, au ajnabiyyatun li ghuslir rajuli, atau yang ajnabiyah untuk memandikan jenazah laki-laki, yummimal mayyitu, maka diapain? Tayamumkan itu siapa? Si jenazah tuh. Sampai begitunya tuh. Kalau nggak nemu itu khawatir, saking apanya? Khawatirnya ada keharamannya tentang melihat aurat itu tadi itu. Iya, apalagi kan begitu. Yang ajnabi dia. Lah kalau suami istri mah memegang-megang memang apa boleh. Sampai udah mati juga pegang-pegang memang apa boleh juga gitu. Saya dulu pernah diceritain, wallahu a'lam ini kebenarannya. Waktu kita ngaji diceritain sama guru, katanya pernah terjadi
Katanya mau cerita asli, cerita apa namanya, kisah nyata gitu. Entah ada di majalah Al-Kisah atau kagak ini kan gitu. Jadi ternyata satu hari ada yang meninggal. Yang meninggal ini laki-laki gitu ya. Yang meninggal laki-laki suaminya. Nah itu suaminya jeged aja itu. Barangnya jeged aja gitu, kagak mau turun. Nah, sehingga pas udah mau dikafanin kan jadi kagak itu ya. Jucung aja mana gitu. Nah itu katanya ditanya, itu ngapa emang? Katanya kok sampai begitu? Dia apa ini kagak bisa? Keras dah katanya. Kan gitu nggak bisa, itu bagaimana? Diajak main tanco juga kagak. Ya, yang ditanya duluan siapa? Bininya. Ya ternyata sebelum meninggal dia berhasad ya kepada istrinya, belum kesampaian gitu. Kata seketika itu ya, saya wallahu alam diceritain. Jadi dibolehkan tuh, diizinkan ya itu oleh ulama setempat ketika itu untuk ngapain? Si istrinya itu melayani suaminya tadi yang udah meninggal, kan gitu, disuruh jima. Udah selesai, ya lemes saya udah tuh, kan gitu. Ada cerita begitu, saya wallahu alam itu. Tapi waktu kita ngaji dulu sama guru diceritain itu, katanya pernah terjadi ini mah, katanya kisah nyata ini mah katanya gitu. Tapi nggak dipelemin sih, kita jadi kagak tahu juga itu. Gitu ada. Orang tidur juga bisa bangun, masih ngaman nih, masih kecil. Gagal. Orang tidur. Iya itu ceritanya begitu jadinya, pernah terjadi gitu ya. Saya wallahu alam lah gitu kebenarannya. Tapi yang ini kan yang cerita guru katanya kan. Karena ini waktu itu lagi cerita tentang perkara si mayit berhubungan dengan hal-hal hak-haknya si mayit. Nah, ketika itu ada yang sifatnya di luar kebiasaan, janggal, lalu ditanya istrinya, ternyata ketika dia mau meninggal, ya itu. Nah, makanya disuruh layan itu istrinya. Kalau itu selesai ya udah, lemes saya udah. Nah, gitu ya udah. Nah, baru diurus itu mayitnya gitu. Ya? Itu khilafiyah, ada yang bilang nggak boleh ya, karena bicaranya bisa menyiksa si mayit atau sebagainya, nggak tahu juga lah. Ya, tapi ketika itu diizinkan tuh sama ulama setempat katanya. Lain lagi ceritanya itu mah. Gitu. Kasih aja nenek-nenek Ustaz. Nenek lari. Yang mana itu? Iya. Iya, sama juga dulu katanya ada cerita, kalau kemarin keadaan orang yang sakaratul maut mesti diapain? Mesti didampingin kan, ditalkin ya, diajak untuk membaca kalimat tauhid dan gitu. Kita yang berzikir diperdengarkan ke dia, ya ntar dia dengan sendirinya akan mengikuti kan gitu. Ada satu cerita ketika dia dalam sakaratul maut, ya, disuruh la ilaha illallah, kagak juga, temen tangannya doang begini, nggak bisa diem tuh, tangannya begini aja. Dikasih tasbih kagak, dikasih duit bukan juga. Ditanya bini emang apa, suruh megang pentilnya begitu, mati langsung kan begitu. Itu ada cerita ya. Tidak begitu mati lalu gitu. Gitu. Ya itu mau cerita entah gesah atau gimana. Habisnya dikasih tasbih bukan, duit bukan. Ini susah buat mati itu dia begitu. Ditanya bi emang apa itu, pas dikasih pegang mati langsung gitu. Yang terakhir ya watasiu idza ta'adzzaral ghuslu li faqdil ma'i. Jikalau ada udzur memandikan karena ketiadaan air gitu ya. Enggak ada air nih mayit, ya kewajibannya adalah memandikan, enggak ada air ini. Au li tahari badanil mayyit, ya karena bisa jadi karena emang khawatir sekali ya si jenazah itu kalau dimandiin nanti jadi bakalan rusak, hancur atau lain sebagainya kan gitu. Dinahwi harokin ya seperti harok jenazah yang terbakar ya, kebakar tuh. Itu bagaimana? Yummi makadzalik. Nah, kalau yang demikian itu diapain? Tayamumkan saja. Cukup ditayamumin, nggak apa-apa tuh. Boleh. Itu kalau memang
idza ta'adzzaral ghuslu li faqdil ma'i. Gitu, jikalau memang ada udzur memandikan gara-gara ketiadaan air, atau memang si mayitnya itu nggak boleh kena air karena rusak jenazahnya, dinahwi harokin karena terbakar, maka apa yummi maka dalik, maka ditayamumkanlah itu si mayit. Apa yang ditayamumin? Ya muka sama tangan diambil dulu, udah cukup, boleh tuh, dibolehkan. Ya, ini bukan mandi namanya kalau nyipratin mah. Ya kan yang bicara mandi adalah apa? Ta'mimul badani bil ma'i, adalah meratakan air ke seluruh badan. Ya kalau nyipratin air nggak dapat kaifiat, nggak dapat pahala ngurusi mayit. Ya dapat pahala ngurus mayitnya kalau apa? Dimandiin. Kalau ini nggak bisa dimandiin gara-gara nggak ada air, bagaimana tayamum? Tayamum itu sama seperti ketika dia memandikan ketika ada air, atau ketika dia boleh dimandikan. Itu ditayamum. Itu. Khawatir kalau dikenain air jadi apa tuh? Rontok, atau ketika luka bakar yang terlalu parah gitu. Sehingga gimana, nggak usah dimandiin, diapain? Tayamumkan saja. Tsaniyan takfinul mayyit, yang kedua mengkafani ya si mayit. Tuh. Jadi nanti juga hukum mengkafan itu ada 3 juga tuh. Ya nanti insyaallah kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.